Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semua. Waalaikumsalam. Sehat semua kakak-kakak. Alhamdulillah sehat Kak. Semoga seperti biasa hari ini juga kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dan kita bisa berbagi ilmu bersama dalam pertemuan tatap muka kita yang ke-7 hari ini di hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya minta izin salah seorang dari kakak-kakak untuk memimpin berdoa lah untuk demi kelancaran kegiatan kita hari ini. Silahkan kakak, ada yang bersedia atau ditunjuk saja orangnya. Silahkan kakak, siapa yang bersedia? Kak Saiful atau Kak Sofian? Baik Kak, Terima kasih Kak Saiful. Silahkan. baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik kakak-kakak guru PJOK yang hebat. Alhamdulillah pada hari ini kita lanjut ke kegiatan PKG kita tatap maya yang ke-7. Ya Kak? Iya. Ya, yang ke-7. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu diridhoi Allah, kemudian diberi kelancaran, dan kita menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses dalam mendidik siswa-siswi. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu kita mulai berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk kegiatan selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada kakak fasilitator kita. Kepada kakak kami silakan. Baik, terima kasih Kak Saiful sudah membantu kita untuk membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Baiklah kakak-kakak, sebelumnya salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Presentasi saya kelihatan kan kakak ya? Nampak Kak? Muncul. Nampak. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, seperti biasa lagi, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kakak-kakak dan kita semua akan kesepakatan bersama untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu menyalakan kamera jika tidak ada kendala apapun. Yang kedua, mematikan mikrofon apabila sedang tidak berbicara. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Lalu menghargai waktu bersama. Kemudian memaksimalkan fitur chat. Lalu klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Lalu yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, sebelum kita masuk kakak-kakak, saya mau nanya dulu, untuk sebelum kegiatan kita hari ini, apakah modul yang sebelumnya pada elaborasi sudah dipelajari? Sudah dibaca? Ini kalau senyum-senyum manis Kak Erwan nih. Sudah dibaca Kak Erwan?
lewat sedikit sekilas. Oh, lewat sedikit. Nah, tapi dibaca kan Kak? Yang penting ada dibaca. Lewat sedikit itu paling tidak pasti ada yang nyangkut ya kan Kak? Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, agenda kita sesi ini adalah yang pertama itu backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, lalu yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Sebelum kita masuk pada baik, kita masuk pada aktivitas pertama yaitu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, kita aktifkan kolom chat ini ya kakak ya, mengaktifkan kolom chat dan raise hand bagi kakak-kakak yang malas ngisi kolom chat, boleh langsung raise hand kak. Jadi hari ini kita sharing, kita bercerita aja hari ini. Kita nggak bagi bor, kita nggak ngerjakan jambot, pokoknya kita hari ini sharing aja sesuai pemahaman kita masing-masing. Nah, pertanyaan pertamanya adalah, menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK? Di kolom chat boleh kak, atau langsung raise hand kakak juga silakan, boleh. Kak Kuntum, 6. Ayo kakak-kakak yang lain, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK ini? Dari skala 1 sampai 10 aja. Kak Rahmat 6. Kak Sepul 5. Kak Armansyah 5. Ini ngambil tengah-tengah sepertinya kak ya. Ini ada 2, 6, dan 5. Kakak-kakak yang lain gimana? Apakah ada yang lebih tinggi lagi pemahamannya? Kak Rahmat. Kak Rahmat, kenapa milih 6 Kak Rahmat? Boleh saya ini? Boleh berbagi sedikit cerita Kak Rahmat? Kenapa kakak beranggapan kalau pemahaman kakak itu masih di skala 6? Sebetulnya masih banyak belum paham sebetulnya. Masih banyak belum paham kak. Ya, belum paham. Yang tahu, yang pasti kalau kurikulum Merdeka itu paling yang pastinya berpusat pada peserta didik aja, itu aja yang tahu. Pokoknya berpusat pada apa? Itu aja ini kata kuncinya kak ya. Iya. Kata kuncinya ya Kak Rahmat ya. Oke, baiklah.
Baik. Pertanyaan selanjutnya, ini kita simpan dulu ya Kak. Selanjutnya, setelah tadi kita menskalakan pemahaman kita, nah, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kak Erwan 5. Selanjutnya Kak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silahkan Kakak menjawab di kolom chat. Atau mau raise hand juga boleh. Rahma 5. Ada Delphi nggak bisa Kak Delphi? Kenapa Kak? Kak Delphi nggak bisa on-cam ya? Suara Kakak putus-putus di saya Kak. Nggak bisa on-cam ya? Nggak bisa on-cam Kak Delphi? Nggak bisa Kak, pengaturan Iya, di laptopnya tuh Kak nggak bisa. Dia cuma 5 menit nanti dia tutup lagi gitu Kak. Oh gitu ya. Ya. Pokoknya bagi Kak ada ini ya, silakan di on-cam kan. Oke Kak Delphi silakan ini. Tadi udah rasakan kan? Ya, Silakan Kak Delphi. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Maaf sebelumnya Kak, saya memang nggak bisa hidupkan kamera karena ada gangguan di kamera laptop saya. Dia kalau dihidupin hanya 5 menit saja, nanti dia tutup sendiri gitu Kak. Baik, tadi saya pengen menjawab sebenarnya yang di skala 1 sampai 10 itu memang saya belum paham kurikulum di PJOK itu gimana gitu. Mungkin yang skala 1 sampai 10 tadi saya bisa jawab di skala 1 karena memang saya nggak paham bagaimana bentuknya kurikulum di PJOK. Tapi kalau kami di PAUD itu, kalau kurikulum Kumar yang sekarang yang sudah kami pakai itu kurikulum Merdeka, yaitu berdasarkan 6 fondasi begitu kan, yang perkembangan kognitif, bahasa, agama, sosial emosional dan seni. Dan saya juga coba pengen menjawab apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Saya coba jawab ya Kak, benar salahnya saya nggak tahu, tapi saya coba jawab. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu mungkin untuk memenuhi kebutuhan peserta didik serta memberi ruang untuk peserta didik dalam pelajaran PJOK itu sendiri begitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Delphi. Silahkan kakak-kakak yang lain. Kalau Pak Rahman prestasi, kesehatan, hiburan. Kak Haris silakan Kak Haris boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Yang saya ketahui, yang pertamanya adalah untuk mengembangkan perkembangan gerak anak yang terarah. Yang keduanya untuk sebagai sumber untuk menghilangkan kejenuhan peserta didik dalam belajar sains. Jadi dengan melalui pembelajaran PJOK, anak bisa terhibur karena di dalamnya ada unsur rekreasi. Itu sekian, terima kasih. Terima kasih Kak Aris. Boleh Kak Armansyah? Dilanjut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kakak-kakak yang hebat ini dalam keadaan sehat, semangat mengikuti kegiatan hari ini. Baiklah, saya akan mencoba menjawab soal dari kakak fasilitator
Soal itu, apa tujuan dari Anda adanya pelajaran PJOK di sekolah? Saya cuma sedikit menambah aja dari jawaban dari Ibu Delpi sama Pak Aris tadi. Kalau menurut saya, ayah nak jawab ini. Kalau menurut saya tujuan pembelajaran PJOK di sekolah itu adalah untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan fisik, kemudian mental, kemudian emosional siswa, dan sosial siswa melalui berbagai aktivitas. Contohnya dari mengembangkan kebugaran jasmani, kemudian mengembangkan keterampilan motorik dasar, kemudian membiasakan gaya hidup sehat. Yang pertama yaitu mengembangkan kebugaran jasmani bisa dilatih, siswa dilatih untuk meningkatkan kebugaran tubuh meliputi dari daya tahan, kekuatan, kemudian kecepatan dan kelincahan dari berbagai macam permainan yang dimodifikasi, ya, yang sesuai dengan TP, tujuan pembelajaran. Kemudian mengembangkan keterampilan motorik dasar. Pembelajaran PJOK membantu siswa bisa ayah jawab. Mengembangkan keterampilan motorik dasar seperti berlari, melompat, melempar, menangkap dan menendang. Kemudian di ujung mata pelajaran PJOK ini, di ujung babnya yaitu gaya hidup sehat. Melalui PJOK siswa diajarkan pentingnya pola hidup sehat seperti menjaga kebersihan alat reproduksi diri, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian pentingnya berolahraga secara teratur, kemudian bahayanya merokok, narkoba dan sebagainya. Menurut saya mata pelajaran PJOK ini sangat penting karena tidak hanya berolahraga saja, dia berhubungan dengan kesehatan anak. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Arman. Keren jawabannya. Ada yang mau menambahkan lagi kakak-kakak? Kita hari ini kan judulnya kita bercerita dan sharing sejauh mana pemahaman kakak-kakak terhadap modul 1.5 ini, yaitu kurikulum PJOK. Ada yang mau menambahkan lagi? Boleh kakak? Pak Erwan mengembangkan keterampilan fisik, kesehatan, dan untuk hiburan. Ya, baiklah. Masih ada yang mau menambahkan, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambah, boleh, Kak Rahmat, silakan. Kalau didengar dari jawaban tadi itu macam nak habis semua disapu Kak Arman tadi Kak. Dirangkum semua Kak Rahmat ya. Boleh Kak Rahmat, kan beda versi. Kalau Kak Arman mungkin lebih ke arah siswa pendidikan dasar di SD ya Kak Arman ya. Kalau Kak Rahmat kan anak SMA beda lagi nih. Kalau saya yang tidak termasuk jawaban dari Kak Arman tadi, tujuan PJOK itu salah satunya adalah untuk membentuk karakter siswa. Untuk membantu karakter melalui sportivitas, kerjasama, kemudian tanggung jawab sosial gitu. Itu Kak. Itu saja Kak Ahmad. Oke, baiklah. Nah, dari dua pertanyaan sebelumnya dari sini, menurut kakak-kakak, kalau pemahaman tentang kurikulum ini, kemudian dari pertanyaan ini, tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah ini, nah, kita masuk ke sini. Tujuan dari pembelajaran PJOK itu, menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsentrasi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Lalu tujuan yang kedua yaitu
membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Lalu tujuan yang ketiga, untuk membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang terakhir, tujuannya diharapkan untuk menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi kalau kita bandingkan dengan jawaban dari kakak tadi, mencakup semua. Jadi saya tentang jawabannya tadi cuma kayaknya harus ditambah itu Pak skalanya. Harus dinaikkan skalanya. Sudah mulai memahami kakak-kakak saya rasa. Jadi nggak cocok. Ah, putus-putus suara saya. Masa ya? Kalau kayak gini masih putus Kak? Halo. Masih putus-putus Kak? Sinyal saya kayaknya. Yang jelas kadang-kadang putus-putus. Rahman yang putus-putus. Suara Kak Rahmat yang putus malahan. Halo. Masih putus Kak? Udah jelas belum? Jelas, jelas. Udah? Oke. Jadi diulang lagi nih ceritanya nih. Baik. Kalau kita hubungkan tadi pertanyaan romantik yang dua pertanyaan tadi antara skala pemahaman kakak terhadap kurikulum PJOK dengan jawaban dari kakak-kakak tentang tujuan pembelajaran PJOK di sekolah. Nah, kita bisa mengambil berdasarkan CP, yaitu PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam mengevaluasi keterampilan, konsep yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Lalu tujuan dukungan untuk mereka atau peserta didik dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Lalu yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, inklusivitas, serta menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Jadi, kalau berdasarkan CP ini, tujuan pembelajaran kita berdasarkan CP ini dengan yang sudah kakak jawab sebelumnya, dari Kak Haris, Kak Rahmat, Kak Arman, itu saya rasa atau berarti pemahaman kakak-kakak bukan cuma hanya di skala 5 sampai 6. Harusnya lebih tinggi lagi. Karena sudah cocok jawabannya. Iya enggak, Kak? Setuju kakak-kakak, ini bisa saya bilang kita skala pemahamannya sudah bisa di 7 atau 8. Mantap. Mantap. Tinggi ya, Dok. Kak Arman tinggi pemahamannya. Sama, kita kan sharing ceritanya. Jadi kita berbagi aja. Baiklah kakak-kakak, kita lanjut. Nah, mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Di sini kakak boleh kita aktifkan kolom chat dan raise hand. Jadi kita hari ini mainnya kolom chat sama raise hand aja untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak. Yang pertama, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Paham pertanyaannya, Kak? Halo kakak-kakakku. Masih putus-putus suara saya? Masih putus-putus. Waduh, bahaya ini sinyalnya. Putus. Aduh. Tes.
Kalau jelas kasih jempol Kak, biar ini. Jadi saya nggak bingung kedengaran atau enggak suara. Halo? Halo? Beneran. Halo Kak, kadang jelas, Ya, kadang putus Kak. kadang-kadang putus-putus nih suaranya Kak. Kita masuk pada pertanyaan pemantik berikutnya Kakak. Setelah tadi kita masuk pada pemahaman tentang kurikulum dan tujuan. Sekarang kita saya mau nanya, terlepas dari kurikulum apapun, mau itu K13 ataupun kurikulum Merdeka atau dulu kita ada apa sebelum kurikulum K13 ada KTSP. Jadi terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran, dalam hal ini mata pelajaran kita PJOK, dan menjadikannya sebagai acuan? Itu pertanyaan pemantik yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kurikulum Merdeka, nah sekarang kita arahkan pada kurikulum Merdeka. Apakah tujuan-tujuan ini bisa kakak-kakak capai atau bisa dicapai? Silahkan kakak, kalau ada yang mau menjawab secara raise hand, silahkan. Menjawab di kolom chat juga silahkan. Kak Dulman, saya belum dengar suara Kak Dulman hari ini. Boleh berbagi Kak Dulman? Udah tadi Kak. Yang dua ini, yang pertama lah dulu Kak Dulman. Yang Kak Kuntum sudah dan bisa dicapai. Kak Dulman boleh? Enggak kedengaran suaranya Kak? Dengar Kakak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik Enggak kedengaran tujuan suaranya mata Kak. pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Kayaknya saya belum nih Kak. Belum Apanya memahami dengan baik. belum memahami dengan baik? Kenapa gitu Kak? Mudah-mudahan mudah-mudahan habis ini saya dapat memahami dengan baik. Kenapa Kak Dulman bisa bilang kakak belum memahami dengan baik? Kita kan Saya ada CP tuh Kak, untuk sebagai acuan ya, kita tuh. Kenapa kakak bisa bilang kalau kakak masih belum memahami dengan baik? kemungkinan dari hasil pembelajaran yang proses pembelajaran yang kami lakukan di sekolah itu belum tercapai dengan baik mungkin Kak. Ya. Ada yang mau menambahkan lagi kakak-kakak? Kak Saiful. Baik, terima kasih Kak Dulman. Kita simpan dulu. Belum memahami sepenuhnya, namun sudah menjadikan beberapa yang dipahami tujuan sebagai tujuan pembelajaran sebagai acuan. Contohnya boleh dikasih contohnya Kak Saiful? Boleh kasih contoh dong Kak Saiful. Mana Kak Saiful? Ya Kak, izin Kak. Silakan Kak Saiful. Izin untuk kenapa saya belum memahami sepenuhnya. Karena ya sebagian kecil yang saya ketahui tentang kurikulum yang seperti saya buat di kolom komentar tadi itu baik dari kemampuan fisik, peningkatan kemampuan fisik, kemudian kebugaran jasmani dan sebagainya, yang sebagian saya kecil itu sudah saya laksanakan gitu. Tetapi yang mungkin yang banyak lagi hal yang belum saya ketahui dan itu belum saya jalani gitu. Udah sebagian lah dijadikan acuan Kak Terima ya. kasih. Pada beberapa materi maksudnya itu Kak Saiful ya. Halo. Iya, halo Kak Saiful.
Berarti udah ada yang dijadikan acuan untuk beberapa materi mungkin maksud Kak Saiful ya. Masih putus-putus ya suara saya ya? Ya, beberapa tujuan gitu. Ya, oke. Kita simpan dulu. Ada lagi Kak? Kak Kuntum boleh dong berbagi Kak Kuntum. Sudah dijadikan acuan dan bisa dicapai. Oke, silakan Kak Kuntum. Baik, kalau terlepas dari kurikulum sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan. Kalau saya, alhamdulillah, karena setiap tujuan pembelajaran sudah kami buat melalui CP sesuai dengan karakter peserta didik, khususnya pelajaran PJOK. Setelah itu baru kami membuat alur tujuan pembelajarannya yang dicantum ke modul nantinya. Jadi untuk dari kurikulum ini sudah memahami, alhamdulillah, karena CP terbaru sudah kami pegang dan sudah kami lihat isinya dan sudah kami membuat tujuan pembelajaran melalui CP yang sesuai dengan karakter peserta didik, khususnya pelajaran PJOK. Setelah itu baru kami merumuskan alur tujuan pembelajaran yang akan nantinya diacukan kepada modul ajar. Itulah yang sudah kami perbuat khususnya di SD kami. Ya, jadi setiap mata pelajaran itu tujuannya akan tercapai karena sesuai karakter sudah kami rumuskan dan sudah kami buat, insyaallah. Mantap Kak Kuntum. Berarti sudah di CP-nya sudah dimanfaatkan untuk pembuatan modul, sudah menggunakan CP yang 2024 ini Kak Kuntum ya? Iya. Keren. Terima kasih Kak Kuntum sudah berbagi sedikit cerita untuk kita. Oke. Jadi berarti dalam konteks kurikulum mereka apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Jadi udah tercapai semua Kak Kuntum dari CP yang digunakan udah. Ya, karena kan ini masih proses, jadi tahapan-tahapan yang tujuan-tujuan setelah dirumuskan melalui alur tujuan pembelajaran sudah tercapai. Tapi belum semua tujuan pembelajaran yang sudah dibuat itu. Tapi sudah ada. Semua, tetapi yang sudah ada yang tercapai. Karena sudah kami rekap menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran. Mantap. Oke Kak Kuntum. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan pada kenapa nggak dialog ini? Nah, sedikit. Jadi dari pertanyaan pemantik yang sebelumnya, kita sampai pada memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam CP. Kalau kita ambil contoh dari cerita Kak Kuntum tadi, mereka sudah menggunakan CP yang dari pemerintah dan sudah diterapkan atau diturunkan menjadi TP pada modul ajar yang digunakan di sekolah ya Kak Kuntum. Ini sudah terlaksana. Iya Kak Kuntum. Oke. Jadi kakak-kakak intinya kakak-kakak itu mempunyai ruang di mana bisa menurunkan CP itu dan menerjemahkannya dalam konteks sesuai kebutuhan sekolah kakak masing-masing atau kebutuhan peserta didik kakak-kakak masing-masing. Di CP itu dia sangat-sangat fleksibel. Itu maksud. Oke kakak-kakak, sampai di sini ada yang ingin berbagi cerita lagi atau ingin menambahkan? Atau sudah oke kita lanjut?
Oke. Clear ya Kak Rahmat ya, Kak Dulman. Oke, baiklah. Kita lanjutkan. Nah, kemudian kita mainnya pertanyaan pemantik aja nih ya. Kolom chat, raise hand. Kolom chat, raise hand, pertanyaan pemantik. Kita lanjutkan pertanyaan pemantik selanjutnya. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkalinya pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Jadi, bagaimana caranya agar memastikan pengajaran yang kita lakukan itu betul-betul sampai ke tujuan pembelajaran yang kita mau, yang kita inginkan dicapai oleh peserta didik. Silakan Kakak. Boleh berupa contoh di kolom chat, silakan Kakak, atau langsung raise hand juga silakan. Kak Rahmat, silakan Kak Rahmat. Izin Kak menjawab. Caranya adalah dengan melakukan asesmen dan kemudian melakukan refleksi. Melakukan asesmen dan halo, Kak Rahmat, kenapa? Nggak kedengaran Kak Rahmat. Hah? Dengan melakukan asesmen Dan refleksi. refleksi. Oke. Kita simpan dulu. Lagi yang lain, kakak-kakak boleh di kolom chat. Kak Arman, mana Kak Arman? Mana Kak Armansyah? Kak Armansyah ini biasanya rajin ini. Kak Dulman, mana kakak-kakak yang rame-rame ini? Kolom chatnya belum diisi lagi itu. Ayo silakan kakak, kalau malu raise hand boleh di kolom chat. Bagaimana kita memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Kalau Kak Rahmat bilang tadi dengan asesmen dan refleksi. Ayo kakak-kakak yang lain, dengan apa kira-kira halo Kak Dulman, mengajarkan materi sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Jadi, ayo. Ada lagi? Ada lagi kakak-kakak yang ingin menambahkan bagaimana memastikan agar pengajaran kita yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Kalau Kak Rahmat bilang asesmen, melakukan evaluasi, refleksi. Kak Rahmat. Kak Dulman mengajarkan materi sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Nah, dari jawaban kakak-kakak yang bertiga ini, bisa kita ambil kesimpulan untuk pertanyaan ini, yaitu bagaimana memastikan. Caranya adalah dengan menyusun modul ajar. Jadi modul ajar itulah pegangan kita ya Kak ya. Jadi bagaimana
Oh, saya nggak bisa teriak ngomongnya kakak. Di sini juga hujan soalnya. Jadi dengan menyusun modul ajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi tujuan pembelajaran kita bisa dicapai dengan maksimal. Nah, salah satunya adalah menyusun modul ajar yang kita pelajari pada aktivitas yang pertama ini, yaitu menggunakan proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap berikut, yaitu yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Kakak-kakak sudah baca modul sebelumnya tentang backward design? Udah ada yang baca modul tentang backward design, kakak? Ada yang bisa menjelaskan apa itu mengidentifikasi capaian pembelajaran pada backward design? Menyusun modul ajar melalui penilaian. Oke, iya. Salah satu caranya kita menyusun modul ajar itu dengan menggunakan proses backward design ini, Kak. Jadi backward design ini kalau biasanya kita bikin modul kan langkah-langkah dulu. Langkah-langkah pembelajaran, asesmen, baru tujuan akhirnya. Iya enggak, Kak? Yang modul-modul atau RPP yang biasa kita buat. Langkah-langkah dulu. Nah, menggunakan backward design ini kebalikannya. Jadi, tetapkan dulu tujuannya atau capaian pembelajarannya, lalu kita tentukan dulu asesmennya. Apa asesmen penilaian yang akan kita gunakan, barulah kemudian kita susun langkah-langkah pembelajaran. Jadi dia tahapnya dibalik dari yang biasa kita buat. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi capaian pembelajaran. Nah, di tahap pertama ini untuk menentukan tujuan atau hasil belajar yang ingin dicapai ini, kita merujuk pada apa yang diharapkan untuk siswa kita ketahui, untuk peserta didik kita ketahui, pahami, dan mampu mereka lakukan setelah mengikuti pembelajaran. Jadi apa sasarannya? Misal dalam main volley, kita tujuan pembelajarannya adalah kita ngambilnya passing bawah nih misalnya. Jadi di tujuan pembelajarannya berarti kita buat peserta didik dapat melakukan teknik dasar passing bawah bola voli dengan tepat sasaran. Misal kita bikin lingkaran sebagai sasaran arah dari melakukan passing bawah tadi. Jadi itu. Jadi mengidentifikasi capaian pembelajaran. Jadi di situ kita udah jelaskan apa tujuan yang ingin dicapai. Berarti menyasar arah lingkaran pada saat melakukan servis bawah bola voli. Misalnya seperti itu contohnya. Terus yang kedua adalah menentukan metode penelitian. Kan ada banyak tuh metode penelitian. Kita bisa gunakan metode penelitian observasi, asesmen formatif, asesmen sumatif, observasi, tes tertulis, tes praktek kinerja. Jadi kita atau portofolio. Jadi nanti kita pilih salah satu dari sekian banyak asesmen mana yang mau kita gunakan. Lalu yang ketiga yaitu merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Di sini maksudnya yaitu strategi pembelajaran ini yang dirancang ini harus bisa membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan apa yang mereka butuhkan gitu. Serta memungkinkan mereka peserta didik kita ini untuk berlatih dan mengalami pembelajaran yang bermakna dan bisa jadi modal pembelajaran sepanjang hayat. Jadi langkah-langkah itu pun harus diperhatikan dengan baik. Caranya gimana? Pada langkah-langkah ini kita bisa bikin model pembelajaran berkelompok atau berbasis masalah. Kita gunakan model-model pembelajaran yang sudah pernah kita pelajari pada
Modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi. Bisa kita ambil dari sana. Ada program based learning, ada project based learning, ada small group discussion. Kita bisa gunakan langkah-langkah pada perencanaan pembelajaran dan strategi pembelajaran itu dengan menggunakan model-model tersebut. Sampai di sini bisa dipahami kakak-kakak semua? Oke. Oh, sebentar mohon izin kakak. Laptop saya habis baterai. Saya cek dulu sebentar, izin ya kakak ya, sebentar aja. Habis baterai. Oke. Baik, izin kakak-kakak, kendala teknis adalah yang wajar ya. Ini sudah oke, kakak-kakak, tidak ada yang tidak ada yang mau ditanyakan? Bisa kita lanjut? Kita lanjut ya kakak-kakak ya, masih kedengaran suara saya? Halo. Masih kedengaran suara saya kakak-kakak? Oke, siap. Baik, kita lanjutkan. Nah, pesan kunci. Ya, Kak Devi silahkan. Kak, maaf tadi saya terlempar. Memang jaringan nggak ada, Kak. Ini saya ngungsi nih, Kak. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dipahami, Kak. Kendala teknis adalah hal yang wajar. Jadi Oke, kita Kak. paham. Oke, baiklah. Jadi pesan kuncinya adalah backward design itu merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang kita inginkan. Nah, backward design di sini juga pada akhirnya untuk membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Itu dia kata kuncinya atau pesan kuncinya. Baik, kakak-kakak, sampai di sini selesai. Kita lanjutkan pada aktivitas 2. Agenda kita selanjutnya yaitu penyusunan program PJOK. Nah, di sini ada 3 pernyataan nanti kurikulum berbasis standar. Nah, kita main benar salah. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Pertanyaan pertama. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ini kira-kira benar atau salah kakak? Boleh langsung ini, bisa open mic aja kita. Dari pernyataan ini, kira-kira ini benar atau salah? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Silakan dijawab kakak. Open mic aja, kita nggak usah buka kolom chat. Nggak ada yang mau jawab nih kira-kira. Ini kakak-kakaknya masih hadir nggak ya? Soalnya yang terlihat wajahnya cuma Kak Dulman ini, jadi saya ragu yang lainnya ini. Yang lainnya memperhatikan atau enggak ini. Kak Dulman deh, mumpung Kak Dulman mukanya kelihatan nih. Pernyataan yang ini benar atau salah Kak? Kira-kira menurut Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan.
Saya rasa Menurut udah benar nih, Kak. Cuman yang sedikit membuat ragu ini menguasai keterampilan. Keterampilannya ini mencakup, kalau menurut saya ini banyak keterampilan nih Kak harusnya. Kalau mau benar. di sini kita fokuskan pada mapel kita aja dulu Kak. Jadi kurikulum merupakan perangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan pada PJOK berarti kan. Ya. Jadi menurut Kak Dulman ini Kak, sudah pernyataan benar nih. benar. Yang lain Benar, Kak. kira-kira? Ayo kakak-kakak yang lain. Kak Saiful kita nggak main jempol Kak Saiful, kita main open mic langsung. Oh, error mic-nya. Oke. Kolom chat lah Kak Saiful, kolom chat. Kalau ada yang ada kendala mic, silahkan kolom chat boleh Kak, dikasih izin deh. Benar Kak, kata Kak Saiful. Oke kakak yang lain? Atau kita kunci aja lah yang dua ini dulu ya, kita lanjut. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Pernyataan ini benar atau salah? Jawabannya adalah salah kakak. Salah pernyataannya Kak Nurman. Tidak sepenuhnya, Kak Irwan cari jalan tengah ini, tidak sepenuhnya benar. Oke, kita masuk ke pernyataan kedua dulu. Kita masuk ke definisi yang kedua. Nanti ada pembahasannya Kak Saiful, sabar. Nah, kita masuk ke pernyataan kedua. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Definisi dari buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar atau salah? Salah, kata Kak Kuntur. Kakak-kakak yang lain? Kak Ilyas salah. Yang lain? Kak Dulman nggak mau jawab lagi, Kak Dulman. Meragukan nih pertanyaannya Kak ya. Ragukan, Kak Erwan. Makanya mereka kasih pernyataan benar salah, Kak. Ini kalau buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu bagian dari kurikulum, mungkin benar nih Kak. Dalam bagian kurikulum. Kalau kurikulum bukan ya? Kalau saya rasa kalau sepenuhnya suatu kurikulum, saya rasa salah nih Kak. Ya. Kak Ilyas, iya enggak apa-apa Kak Ilyas. Nanti pokoknya diusahakan terkoneksi aja. Jadi kita lanjut ya. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Pernyataan ini salah. Berarti benar semua nih jawaban kakak-kakak bilangnya bilangnya salah. Karena mereka buku teks itu bagian dari kurikulum. Itu sebagai acuan bagi peserta didik atau bagi guru juga. Bukan kurikulum. Bukan kurikulum buku teks itu. Nah, kalau yang tadi kurikulum merupakan perangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan, itu pernyataan salah. Kak Ibu kan nanya tadi kenapa salah? Karena kurikulum itu adalah acuan kita, Kak. Acuan kita dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran atau untuk menyusun modul ajar kita tadi. Dalam kurikulum itu, itulah tadi CP yang kita menggunakan sebagai acuan itu CP ada di situ. Jadi bukan untuk menguasai keterampilan, tapi untuk sebagai panduan kita untuk menyusun perangkat ajar kita, untuk menyusun arah pembelajaran kita. Tuh. Oke Kak Saiful, mana Kak Saiful tadi? Makanya pernyataan ini salah.
Oke, Kak Sepul. Kita lanjutkan pada pernyataan yang ketiga. Dia ada 3 nih, Kak. Nah, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ini pernyataan benar atau salah? Benar nih Kak. Benar, Kak Uduman. Kak Kuntum, benar. Ayo. Ada lagi kakak-kakak, ada yang jawab salah nggak kira-kira? Ada yang berpendapat ini salah nggak? Atau satu suara bilangnya benar? Kak Saiful benar. Kak Ilyas yuk. Oke, sepakat berarti kita ya. Jadi untuk pernyataan ini adalah kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ini adalah pernyataan yang benar. Jadi yang benarnya adalah kurikulum itu sebagai suatu standar untuk mengetahui apa yang harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ya, itulah tadi mengarahkan kita dalam menyusun perangkat pembelajaran atau modul ajar. Jadi bukan untuk menguasai keterampilan, bukan juga buku teks yang jadi kurikulumnya. Oke ya kakak-kakak ya, kita lanjutkan. Nah, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka terdiri dari struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan asesmen, lalu penggunaan perangkat ajar, kurikulum satuan pendidikan. Jadi ada 5 komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Nah, komponen kurikulum satuan pendidikan ini dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Ini bersumber dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022 halaman 72. Jadi ini komponen-komponen kurikulum yang bisa kita gunakan di sekolah. Namun kita sesuaikan. Jadi jangan ditelan mentah-mentah gitu. Kita sesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan, karakteristik siswa, visi misi sekolah, dan tujuan sekolah, tujuan satuan pendidikan. Barulah kita buat barulah kita bisa menyusun perencanaan pembelajarannya atau menyusun modulnya nanti menggunakan 5 komponen ini. Jadi tidak bisa satu kurikulum itu bisa dipakai di semua sekolah, tapi dengan menyesuaikan pada kebutuhan sekolah masing-masing, itu intinya. Oke kakak, sip. Mana jempolnya nih? Sudah berkurang jempolnya hari ini. Orangnya ramai tapi jempolnya berkurang. Pada disimpan jempolnya kayaknya. Iya kak ya? Disembunyiin jempolnya ini. Kita lanjutkan pada mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan. Nah, agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira. Kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Misal, kita di sini daerah kan kepulauan. Terus lebih identik lagi banyak kebun sagu. Apa pendidikan gerak yang bisa kita gunakan di sini? Kayak contoh dorong tual sagu. Itu termasuk kultur gerak nggak kak? Termasuk kemana dia? Itu kita menyesuaikan dengan keadaan wilayah setempat lah.
Mendorong tual sagu termasuk gerak nggak, Kak? Gerak lokomotor itu, Kak. Gerak lokomotor, gerak manipulatif juga, Kak? Karena ada benda yang yang terlibat kan? Ya, Nah, kita kan ada dibelokkan. dibelokkan, didorong, ditarik, menggunakan benda. Kalau kita kan ada 3 nih, gerak, lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Jadi kalau kita gunakan tual sagu berarti kita masuk pada lokomotor dan manipulatif. Jadi sesuaikan dengan apa yang ada di sekitar lah gitu. Dengan wilayah tempatan. Pokoknya ibarat yang dibilang Kak Kuntum tadi, sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik satuan pendidikan. Jadi kita yang menentukan. Mau seperti apa rencana pembelajaran yang kita buat itu kita yang menentukan. Dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar. Jadi yang ini yang perlu kita garis bawahi ini. Kurikulum gerak di mana peserta didik tinggal. Apa yang khas di daerah situ. Sampai di sini oke, kakak-kakak. Jadi nggak bisa disamakan sekolah saya dengan sekolah Kak Dulman, nggak bisa disamakan juga. Karena mungkin kalau di sekolah saya ada kebun sagu sekitar itu. Kalau Kak Dulman di keliling sekolah ada kebun sagu juga, Kak? Kebun sagu kurang dominan, Kak. Lebih dominan kebun karet. Oh, kebun karet. Itu pokoknya kita bisa arahkan siswa itu untuk belajar dengan alam gitu. Atau misalnya ada lapangan bola warga. Bisa dimanfaatkan kan, Kak? Iya, Kak. Jadi kita tinggal menyesuaikan dengan apa yang ada di sekitar. Balik lagi ini nyambungnya ke pembelajaran kita yang modul 1.2 yaitu aset. Ada 7 aset kan ya. Jadi nyambung situ. Jadi disesuaikanlah dengan masing-masing satuan pendidikan. Jadi nggak bisa sama antara sekolah sini sama sekolah sini itu berbeda. Oke, Kakak, sip. Siap. Nah, mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK atau menyusun program pembelajaran. Silahkan kakak-kakak berbagi cerita. Kita ada waktu 10 menit untuk berbagi cerita. Siapa yang mulai mau berbagi cerita lebih dahulu? Dalam menyusun pembelajaran atau menyusun kurikulum, apa yang sudah pernah kakak-kakak lakukan? Kak Arman. Hilang sinyal tadi Kak Arman ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Arman mau bercerita, Kak Arman? Aduh, saya baru masuk, Kak. Macam tak nyambung aja, Kak. Berbagi cerita aja, Kak Arman. Dalam menyusun program pembelajaran atau menyusun kurikulum pembelajaran itu, apa aja yang Kak Arman pertimbangkan untuk menyusun program pembelajaran itu? Silakan boleh berbagi cerita, Kak. Soalnya kakak-kakak yang lain nggak ada yang mau bercerita ini. Pada malu. Baru loading, Kak Arman. Ayo kakak-kakak yang lain. Atau misal gini, jujur-jujuran aja lah ya. Saya pun dulu seperti itu. Kita RPP-nya banyak download kan, Kak? Ada nggak yang bikin RPP sendiri? Iya kan, Kak? Jadi download. Cuman RPP download itu kan nggak sepenuhnya kita pakai truk gitu kan dari yang di-download itu. Karena kan tetap harus disesuaikan juga dengan apa yang ada di sekolah. Balik lagi ceritanya tadi, sesuaikan dengan apa yang sesuaikan dengan aset. Kak Kuntum keren RPP saya sendiri. Boleh bagi cerita dong Kak Kuntum? Baik. Putus-putus Kak. Berbagi cerita tentang menyusun kurikulum PJOK. Nah,
untuk ini kami mengambil dari CP terbaru yang dirilis pada 11 Juni 2024. Jadi pada kurikulum itu kami dibimbing untuk menyusun tujuan pembelajaran. Jadi setelah mendapat tujuan pembelajaran, itu nanti melalui KKO, misalnya CP ya, CP itu sudah ada yang terbaru, jadi kita tinggal mengambil. Nah dari CP tersebut nanti kita akan memisahkan di mana konteks, di mana materi ya, konteks itu materinya, dan di mana KKO-nya di situ. KKO di situ kata kerja. Jadi setelah kita, ya semacam taksonomi belum. Iya. Jadi setelah dari konteks atau materi itu kita dapatkan, lanjut kita membuat tujuan pembelajaran. Kita gabungkan di mana materinya dan di mana KKO-nya atau kata kerjanya. Nanti baru kita mendapatkan tujuan pembelajaran. Setelah mendapat tujuan pembelajaran, kami dibimbing lagi untuk membuat KKTP. Nah, KKTP itu setelah kami dapat membuat melalui rubrik. Nah, setelah mendapat ada rubrik di situ, ada kriterianya baik, mampu, sangat mampu gitu. Ada 4 atau 5 yang sesuai dengan karakter peserta didik kita di sekolah masing-masing. Baru kami setelah dapat KKTP, barulah kami membuat alur tujuan pembelajarannya seperti apa. Setelah itu baru kami masukkan ke dalam modul ajar yang kita buat sendiri. Ya, begitu, Kakak. Oke, terima kasih Kak Kuntum. Keren memang Kak Kuntum ini. Bisa di ini tuh Kak Kuntum, bisa di ATM itu modulnya. Boleh ya Kak Kuntum ya? Untuk kakak-kakak yang lain. Oke. Baik, ada lagi yang mau bercerita kakak-kakak? Kuntum tuh penggerak, Bu. Penggerak. Penggerak dapat lawan dah, Bu. Justru itu Kak Arifin, malah kita lebih bersyukur kita karena di kelas kita ini ada yang kakak-kakak yang sudah guru penggerak. Itu Kak Delvi juga sudah guru penggerak ya Kak Delvi ya? Kak Delvi, Kak Kuntum. Iya, Kak. Malah bisa jadi ini menambah ilmu kita, malah bisa untuk berbagi. Kan kita di sini kegiatan kita gunanya untuk berbagi, sharing. Langsung Kak Saiful langsung nodong itu. Oke, baik. Kalau minta share sekarang, minta share-nya sekarang. Aduh, itu off the record aja nanti. Kenapa Kak Kuntum? Kak Saiful itu mau share-nya sekarang. Modul ajarnya, nanti materi kita tuh lepas pula nanti. Izin Bu Basda. Iya, Kak Arifin. Dah ada panggilan? Panggilan apa tuh? Panggilan ilahi. Oh, panggilan ilahi. Silahkan. Gantian Kak ya. Gantian ya kakak-kakak ya. Jangan langsung pergi semua. Oke. Boleh Kak, silakan Kak Arifin, enggak apa-apa. Lanjutkan. Baik, itu Kak Kuntum sudah 1 orang. Boleh dong 1 orang lagi kakak-kakak untuk sharing bagaimana kakak dalam menyusun kurikulum atau menyusun program pembelajaran. Ini kita bantu dengan 3 pertanyaan pemantik ini. Yang pertama itu, bagaimana kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Lalu yang kedua, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Dan yang ketiga, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku.
Silakan Kak. Kak Kuntum SD ya Kak Kuntum ya? Ya di SD. Di SD. Bolehlah satu orang dari kakak-kakak yang SMP berbagi. Nanti satu SMP, satu SMA. Jadi kita ada 3 cerita hari ini. Ayo, siapa yang mau berbagi? Kakak-kakak SMP mana ini kakak-kakak SMP? Atau yang SMA boleh kakak-kakak yang SMA ini Kak Saiful kalau nggak salah sama Kak Rahmat ya. Kak Saiful mic-nya ada kendala. Kak Rahmat mana nih Kak Rahmat? Kak Rahmat masih ada Kak Rahmat? Halo Kak Rahmat. Jadi lagi di jalan. Oh, ada lagi di jalan. Lagi di jalan ya, bawa Anda. Oh iyalah. Oke, siap. Ya. Siap. Ayo, satu lagi kakak-kakak. Satu orang aja deh. Mau SMP atau SMA boleh berbagi cerita kita. Ini kan udah ada 3 pertanyaan pemantiknya nih. Bisa dijadikan bahan panduan untuk bercerita. Atau refleksi lah. Kalian refleksi juga bagi kakak. Ayo kakak-kakak. Gak ada lagi nih yang mau bercerita selama ini bikin RPP-nya macam mana, menyusun program pembelajarannya gimana. Malu kakak-kakak ini cerita kayaknya. Ya Kak. Ayo kakak-kakak, silahkan. Malu nak cerita biasa. Enggak apa-apa Kak, ATM kan bukan meniru Kak. Boleh Kak Saiful silahkan, tapi Kak Saiful ada kendala pula mic-nya ya kan. Udah oke mic-nya Kak Saiful, kalau udah oke bolehlah berbagi cerita sedikit Kak Saiful. Kendala mic, masih kendala mic. Oke, yang lain kakak-kakak silahkan. Yang mau berbagi cerita. Atau Kak Delvi lah, saya minta sharing pengalaman dari Kak Delvi lah, kan guru TK nih, belum ada bikin PJOK ya Kak Delvi. Contoh pada pembelajaran untuk anak TK lah dulu Kak Delvi, saya mau dengar dong. Boleh berbagi cerita Kak Delvi? Baik Kak. Oke Kak, terima kasih dari Kak. Ini ya Kak Delvi, boleh digunakan 3 pertanyaan panduan ini silahkan. Oke. Kalau mau jawab yang lain juga boleh, silahkan. Oke Kak. Kayaknya saya menjawab yang nomor 3 tadi Kak. Menjawab yang nomor 3 aja, oke. Silahkan Kak Delvi. Bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Sebenarnya memang saya tidak menyambung Kak apa itu kurikulum PJOK, tapi sedikit kalau mengenai pembelajaran PJOK itu memang di tingkat PAUD itu memang nggak ada mata pelajarannya PJOK, tetapi kami di sini kayak ada gini Kak, kayak gerakan fisik motorik, pengembangan gerak fisik motorik. Di situ mungkin anak-anak diajarkan untuk bisa bergerak, melompat, atau merangkak begitu Kak. Jadi dengan kegiatan itu mungkin bisa dijadikan salah satu pelajaran PJOK di jenjang PAUD Kak, begitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Delvi. Ya, jadi memang mata pelajarannya nggak ada, tapi
kegiatannya ada, ya kan Kak Delvi ya? Iya Kak, iya benar. Nah, makanya pada program PKG ini kemarin juga BGP mengajak atau mengikut sertakan guru-guru PAUD dan TK yang sudah guru penggerak, karena ini bisa nanti di kakak-kakak terapkan di sekolah kakak-kakak masing-masing gitu. Iya, oke Kak, siap Kak. Nah, lebih terarah gitu ya Kak ya. Oke. Iya Kak. Siapa itu yang baru masuk? Kak Sofian. Kalau ditodong nanti Kak Sofian kabur lagi nih. Kita lanjut aja lagi dulu ya. Oke, baiklah. Terima kasih kakak-kakak, Kak Kuntum, Kak Delvi sudah berbagi cerita, ada pengalamannya dalam merancang kurikulum pembelajaran PJOK di sekolahnya masing-masing. Selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK, yaitu ada 6 faktor. Yang pertama itu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, konteks masyarakat. Jadi kebutuhan peserta didik ini balik lagi ke cerita kita tadi, kita menyesuaikan seperti apa karakteristik peserta didik kita. Apakah mereka bagaimana supaya mereka itu senang, mereka bisa mengikuti pembelajaran kita. Jadi kita harus bisa memahami masing-masing karakteristik peserta didik kita. Kemudian yaitu konteks masyarakat. Ini berkaitan pada lingkungan sekitar. Dengan kita memanfaatkan kultur tempatan tadi, apa yang bisa kita manfaatkan di sekeliling kita untuk membantu pembelajaran kita, untuk memaksimalkan pembelajaran kita. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhinya yaitu waktu kegiatan. Misal kalau pembelajaran PJOK ini kan kita sebaik-baiknya waktunya pagi kan Kak, pagi karena belum panas. Gimana caranya kita bisa memaksimalkan waktu itu. Kemudian alokasi. Ada enggak kakak-kakak yang jam PJOK-nya diletak siang? Tengah hari, matahari lagi bersinar sangat cerah. Ada yang jam ngajar siang enggak, Kak? Sampai jam 12. Nah, itu lagi panas-panasnya tuh kan Kak Sepo ya. Jadi bagaimana ini dalam menyusun modul ajar tadi, dalam menyusun RWP tadi, bagaimana caranya supaya kita bisa menarik siswa. Ya kan kalau udah panas itu, contoh saya aja lah di sekolah, kalau udah panas anak-anak tuh, aduh Bu lemah, nak berteduh aja, mau duduk-duduk aja, nggak usah olahraga. Jadi gimana caranya kita supaya untuk menarik siswa tetap mengikuti pembelajaran kita dengan baik pada hari itu, walaupun dengan kondisi cuaca panas jam tengah hari, ya Kak ya. Terus yang selanjutnya faktor yang mempengaruhi, tambah lagi waktunya 3 kali 45. Iya SMA Kak ya, 3 kali 45. Cukup berat cobaannya itu. Jam-jam rawan betul itu Kak. Tadi disitulah kita sebagai guru PJOK kita harus gimana kita aktif, kreatif untuk mengelola kelas supaya kelas kita itu supaya tidak membosankan bagi siswa jadi, karena jam-jam rawan ini memang bahaya. Kemudian alokasi jam pembelajaran. Nah, alokasi waktu ini seperti kita tahu pada SD itu 35 menit 1 JP-nya Kak ya. 2 JP, 2 kali 35 menit, berarti 2 JP. Salah saya, iya Kak, ini siapa yang guru SD Kak Kuntum 35 menit ya SD? Obatnya cuma futsal Kak. Iya Kak Saiful, futsal ya Kak Saiful. Sebenarnya bukan ini. Kalau kita ikutin maunya siswa, iya. Maunya mereka bola aja. Kadang nampak muka kita pun udah minta bola duluan ya Kak. Mikirnya kalau nampak gurunya itu udah bola lah. Olahraga itu cuma bola. Tapi kan olahraga itu bukan cuma bola.
Itulah pandai-pandai kita bisa kita bikin dalam permainan kecil dengan menggunakan permainan kecil atau pakai ice breaking untuk memancing minat peserta didik itu dulu. Jadi balik lagi Kak, disitulah kita harus kreatif kita untuk memancing mereka. Nah, kita lanjut dulu ya Kak Saiful, alokasi jam pembelajaran untuk SD itu 35 menit 1 JP-nya, untuk SMP 40 menit 1 JP. Di kurikulum Merdeka sekarang kami 2 kali 40, jadi 2 JP sekali pertemuan karena 1 JP-nya digunakan untuk P5. Lalu pada SMA 45 menit per JP-nya. Masih kalau kata Kak Saiful tadi masih menggunakan 3 kali 45 menit, jadi 3 JP sekali masuk. Nah, kemudian pada faktor yang mempengaruhi yang kelima yaitu cakupan dan tahapan. Pada cakupan dan tahapan ini, itu pemilihan kontennya. Pemilihan konten. Jadi ada aktivitasnya apa saja yang kita pilih. Misalnya sepak bola. Sepak bola kita ngambilnya materinya apa. Jangkauannya kemana. Misal menendang kaki bagian dalam, bagian luar tengkurap kaki. Atau menahan. Jadi kita menentukannya materinya, pada materinya. Cakupan dan tahapan ini. Atau pada bola voli berarti kita ada 6 teknik dasar yang mau dipelajari. Nah, kita ambil apakah diambil semua langsung sekali masuk atau dipisah-pisah. Misalnya servis dulu, nanti pertemuan selanjutnya entah itu passing. Jadi cakupan dan tahapannya. Dan itu dimulai dari tahapan yang termudah dulu, baru nanti kita kembangkan ke gerak yang lebih bervariasi atau yang lebih sulit gitu maksudnya. Kemudian yang keenam yaitu teknologi. Nah, di sini teknologi di sini apakah teknologi yang kita gunakan? Misal kita menggunakan PPT atau kita menggunakan video, bisa dari YouTube atau bisa kita dari membuat video pembelajaran sendiri, animasi atau beberapa poster, itu tergantung pada guru masing-masing. Itu maksudnya. Sampai di sini oke kakak-kakak? Halo, oke, Kak Duman oke. Kak Delvi oke. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk pada agenda terakhir kita pada hari ini yaitu aktivitas ketiga. Karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi kurikulum Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Oke. Kita masuk pada menurut kakak-kakak, nah, balik kata kunci dari pembahasan kita pada agenda kegiatan yang pertama, aktivitas 1 dan aktivitas 2 tadi sebelumnya. Kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Silakan kakak-kakak. Yang mau mengajar. Silakan kakak-kakak dijawab, boleh di dalam kolom chat, boleh. Seberapa penting mata pelajaran PJOK di sekolah? Kalau menurut Kak Armansyah itu kata kuncinya yang sering muncul dalam mengembangkan kurikulum PJOK. Kakak-kakak yang lain? Saja lagi mati lampu di kampungnya. Oke. Ayo kakak-kakak yang lain.
Apa kata kunci yang berulang kali telah kita bahas? Capaian pembelajaran. Oke, Kak Kuntum. Menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Oke, Kakak. Baik. Ini kata-kata kunci yang berulang kali muncul. Nah, dari yang jawaban-jawaban yang Kakak berikan ini, ada 3 kata kunci konsep ya. Ada 3 kata kunci yang menjadi pembahasan penting dalam pengembangan kurikulum PJOK ini. Yang pertama yaitu fokus pada materi esensial atau materi intinya. Itu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Jadi untuk menyusun perangkat pembelajaran kita tadi, menyusun modul ajar kita tadi. Jadi kita fokus pada materi inti, apa yang ingin dipelajari, apa yang ingin kita bahas pertama. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan kompetensi dan karakter dengan mengembangkan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Lalu kata kunci yang ketiga adalah fleksibilitas pembelajaran. Di sini kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Jadi ini 3 kata kunci dari karakteristik kurikulum merdeka yang kita pelajari dari aktivitas 1 sampai aktivitas 2 tadi, Kakak. Selanjutnya, sampai di sini oke ya, Kakak? Suaranya tidak putus-putus lagi kan ya? Oke, Kak Manca, oke silakan Kak Armanca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sini ingin bertanya, Kak. Iya. Pada poin pertama itu, kalau perlu dikasih contoh, fokus pada materi esensial atau muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Kalau perlu itu Kakak kasih contoh, Kak. Contohnya materi esensial itu seperti apa, kemudian yang diperlukan peserta didik itu seperti apa. Jadi kami lebih paham dari penjelasan Kakak. Oke, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Armanca. Jadi gini, fokus pada materi esensial atau materi intinya. Materi inti. Maksudnya di situ adalah muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik. Misal, kita berharap tujuannya tadi kompetensinya apa? Contoh bola voli. Kita ambil bola voli aja lah yang paling gampang. Yang mau kakak berikan pada peserta didik itu apa? Tujuan yang kakak harapkan apa? Misal passing bawah. Passing bawah itu kakak harapannya apa? Gerakannya betul? Atau asal dia bergerak saja? Atau gimana? Contohnya melakukan passing bawah dengan benar. Passing bawah dengan benar. Dengan gerakan yang benar. Spesifik, dengan benar. Gitu kan. Nah, itu materi intinya kan, Kak? Ya, terus? Nah, di situ materi intinya. Apa yang kita lakukan untuk mencapai itu gitu ya. Untuk mengembangkan. Jadi misal gini, kita bisa tadi saya sebelumnya juga saya ada kasih contoh, kita bisa gunakan lingkaran sebagai sasaran arah untuk melakukan servis bawah atau servis atas misalnya. Kita nggak perlu pakai net dulu, misal contoh pertama itu pakai arah. Terus yang kedua yang bisa kita lakukan adalah belajar secara berkelompok melakukan passing dengan misal satu peserta didik di tengah sebagai senternya, dikelilingi oleh beberapa teman-temannya, jadi dia yang bantu mengarahkan. Dia berikan bola, peserta didik yang lain mau melakukan passing ke tengah. Jadi temannya tukang nampung bolanya lah gitu. Itu cara kita memberikan apa? Untuk mengarah pada untuk mengembangkan kompetensi tadi. Karakternya di situ apa? Kerjasama. Itu kita membentuk karakternya.
Itu maksudnya Kak Armansyah. Bisa diterima enggak kira-kira Kak Armansyah? Atau perlu kita tambah lagi contoh yang lain? Oke. Jadi semuanya ini berkaitan Kak dari tiga kata kunci ini tadi, materi esensial, kompetensi dan karakter, karena fleksibilitas. Jadi kita misal pada kompetensi dan karakter. Kalau tadi karakter tadi kita kan kerjasama. Emosionalnya seperti apa? Mereka bisa menahan bersabar, bisa menahan emosinya, terus saling menghargai bersama temannya. Jadi kan semuanya sudah termasuk di situ. Kalau dalam kita contohkan pembelajaran berkelompok, mereka karakternya dapat dibangun dari situ kan, membiasakan menerima pendapat orang lain. Jadi kalau dikoreksi temannya dia nggak marah gitu. Itu maksudnya. Terus fleksibilitas pembelajaran. Nah, fleksibilitas ini bisa kita contohkan pada penggunaan alat, misal penggunaan alat. Kita sebagai guru PJOK, kita kan nggak boleh bertumpu pada satu macam alat aja. Balik lagi kita menggunakan aset apa yang ada di sekolah. Contoh kayak balik bola voli. Saya kasih contoh bola voli aja, yang paling gampang. Bola voli, apakah harus dengan bola voli aja, atau kita bisa gunakan bola yang lain? Menurut kakak gimana? Boleh nggak kita gunakan bola-bola apa yang ada di sekolah? Misal bola kaki, bola basket, boleh nggak kira-kira kita gunakan? Atau bola plastik? Kalau sekolah kita seandainya nggak ada bola voli nih, kan nggak kira-kira kita gunakan? Boleh, modifikasi. Itu tadi, modifikasi. Kak Armansyah, maksudnya gimana nih Kak? Maksudnya gimana nih Kak Armansyah? Atau baru masuk ya chatnya Kak Armansyah, baru muncul atau gimana nih? Kak Sofian, Kak bisa kasih contoh? Oh, pada bola voli ini tadi Kak Armansyah ya, Kak Sofian itu pakarnya itu. Iya, baru nyambung saya Kak Armansyah, maaf. Kak Rahmat, boleh silakan Kak Rahmat. Ini ya, bertanya gitu ya. Boleh Kak. Nggak kedengeran Kak Rahmat, nggak kedengeran, bising suaranya di situ. Soalnya lagi di jalan. Lagi di jalan. Agak kuat aja suaranya sedikit Kak. Boleh silakan. Udah dengar? Udah. Itu masalah aset tadi. Kalau misalkan sekolah itu asetnya kan tidak ada bola voli misalkan. Kita mau pakai bola lain pun hanya ada satu misalnya. Mau cari bola plastik harus beli lagi gitu. Gimana caranya? Caranya Kak, di sekolah ada sampah kan Kak Rahmat, di sekolah ada sampah-sampah yang tidak terurai kan? Sampah banyak. Sampah plastik, sampah kertas ada. Tapi kalau lambai habis Kak, soalnya dibersihkan oleh kebersihan. Oh, ada tukang mulungnya juga. Ada kebersihannya. Kalau sore dibersihkan dibakarnya. Sebenarnya itu bisa loh Kak kita manfaatkan. Jadi istilahnya kita guru PJOK ini nggak merangkap. Jadi guru juga, jadi pemulung juga. Kita bisa manfaatkan. Memang iya, serius. Saya di sekolah itu bola sudah kempes, dah kemek, dah tak dapat ini. Selagi masih bisa dipompa sedikit jadi bulat, dia jadi kayak bola, itu bisa dimanfaatkan. Kita tak ada yang terbuang alat kita. Kita bisa manfaatkan semua alat. Bola-bola bocor itu pun bisa. Kita kan yang kita butuhkan adalah proses kan Kak. Kita kan nggak butuh kita butuh hasil. Memang kita butuh hasil. Tapi yang lebih penting kalau kurikulum merdeka ini kan kita proses. Setidaknya anak melakukan gerak itu betul tangannya, misal arah tangannya kemana, kakinya bagaimana gitu. Apakah hasilnya nanti mereka sampai, kalau contoh kita bikin sasaran arah tadi, apakah sampai atau tidak, itu udah hasil. Tapi kan kita lebih kepada proses nih ceritanya. Yang penting mereka melakukan dan ada yang berbentuk bola bisa. Kalau saya di sekolah, cuman saya kebetulan kalau saya di sekolah
bola voli lama yang kemek-kemek tak jelas itu masih bisa dimanfaatkan. Saya modifikasi pada tolak peluru. Jadi sampah-sampah plastik tadi itu ya bukan yang basah, yang kotor ya Kak ya, maksudnya sampah kering ya. Sampah kering itu saya suruh kumpul sama anak, kertas atau kalau sampah plastik bungkus-bungkus ciki apa itu kumpulkan, digulung, nanti cari kertas, bungkus sama kertas biar dia lebih rapi. Tapi di dalamnya kasih batu yang sebesar bola pingpong lah, lebih kurang untuk pemberat di dalam. Lebih kecil, pokoknya jangan lebih besar dari bola pingpong aja. Untuk pemberat nanti dibungkus plastik atau diisolasi atau diikat karet. Itu udah jadi bola Kak, bisa jadi peluru, bisa jadi bola voli juga, bisa jadi bola kaki juga. Nanti bikin ukurannya sebesar 2 kepala tangan gitu. Itu memanfaatkan apa yang ada di lingkungan. Kalau gini Kak, gini. Tadi kan Kakak menyampaikan harus kreatif gitu kan, menggunakan sampah gitu yang ada. Kalau kita bisa pakai sampah bisa. Di dalam membuat proses pembelajaran, anak sih disuruh bikin gitu. Yang cocok metode pembelajaran misal gini, kita kan menggunakan sampah, pembuatan bola itu bisa manfaatkan sampah. Sampah kemudian kita membuat itu apakah dalam proses pembelajaran atau di luar gitu. Kalau di luar. Kalau di luar. Kalau di dalam pembelajaran, kalau di dalam pembelajaran dibuat seperti itu, metode yang cocok untuk pembelajaran PJOK gimana? Apakah proyek atau gimana? Kalau itu sih sebenarnya bukan masuk proyek Kak. Jadi maksudnya gini, itu kita memodifikasi alat dan itu memang nggak masuk dalam ini. Kalau di dalam RPP kita cuman alat dan multimedia pembelajaran kan. Nah, bagaimana kita menyediakan alatnya, itulah tuh kita berkreasi di situ. Jadi itu di luar pembelajaran. Di luar pembelajaran. Memanfaatkan waktu lah Kak. Jadi kalau saya misal karena anak-anak ini udah ada sih ini kebetulan disimpan di sekolah. Jadi mereka misal minggu depan kita belajar apa kira-kira alat yang kurang. Bikinlah, nanti kalian cari ya kertas ini buat untuk minggu depan kita ngapain Bu? Kita kalau perlu. Oh kata dia mungkin paham. Itu untuk jadi pelurunya Bu. Soalnya peluru kan di sekolah itu cuma ada 1 pasang. Nah, lagi pun kalau anak saya lah ya, kalau di situ, kalau dikasih peluru Kak, sudah diumpan di kepala kawan. Dapat iya kan anak-anak kita nih, apalagi anak SMP. Mungkin kalau anak SMA udah bisa dikasih tahu. Kalau anak SMP jangan lengah sedikit aja. Jadi balik lagi kita kan harus memperhatikan keselamatan siswa juga nih. Jadi untuk meminimalisir itu gunakan kalau bola kertas yang diisi batu kecil ini, maksudnya ya mungkin benjol juga, tapi tidak separah kalau pakai peluru mereka lempar gitu kan. Jadi mata kita ini harus macam belang lah, memantau siswa kemana ini pergerakan siswa itu kita harus perhatikan. Ya itu, jadi suruh siapkan. Terus kayak berarti kita tidak bisa masuk untuk pembuatan media tadi, alat tadi tidak bisa masuk dalam pembelajaran berarti ya, harus di luar ya. Itu di luar, itu kreativitas kita aja lagi Kak. Pandai-pandai kita memanfaatkan apa yang sudah kita. Jadi kalau macam inilah, macam bulu tangkis. Bulu tangkis itu kan raket tak ada. Saya bisa tuh suruh cari anak tutup kaleng atau tutup ember untuk nepuk. Jadi untuk tenis meja dipakai, untuk bulu tangkis dipakai. Jadi kadang-kadang kawan-kawan tuh ketawa nengok aneh-aneh aja yang dibuat guru PJOK nih. Karena pokoknya apa yang bisa dimanfaatkan kita manfaatkan Kak, itu intinya. Jadi fleksibilitas ini memang betul-betul fleksibel kita. Tapi kalau anak SMA gengsi Kak. Karena mereka udah besar-besar ya Kak. Tahan dia nabung ini, minta duit dari raket mungkin ya. Iya. Cuman kita memaksimalkan, sehingga jangan sampai ya kadang-kadang kan balik lagi keadaan ekonomi kan tak sama. Jadi kita bagaimana kita
Bagaimana jadi intinya bagaimana kita memaksimalkan dan memanfaatkan apa yang ada di sekitar sekolah kita dulu. Asset based thinking itu tadi. Oke. Oke, Ya. Kak Rahmat. Oke, siap. Oke. Ada lagi kakak-kakak. Oke, sip. Terbungkus. Oke, Kak Rahmat. Yang lain? Oke, Kak Dulman. Oke, kita bungkus ya. Lanjut kita pada mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, ini dia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Menurut kakak-kakak, udah pas belum maksud dari pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara ini? Boleh dikasih pendapatnya, kakak? Sudah sesuai belum kurikulum yang kita jalankan sekarang ini dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini kira-kira udah saling berkaitan? Sudah sesuai? Boleh pendapatnya, kakak? Ini kayaknya semuanya setuju ini. Kak Rahmat, silakan Kak Rahmat. Silakan Kak Rahmat. Kak Delvi sebentar ya, Kak Rahmat duluan yang reset. Kebencet ya. Hah? Kenapa Kak Rahmat? Kebencet deh. Oke. Kak Delvi boleh silakan kasih statement Baik, pemikiran Kak, Ki terima Hajar. kasih atas waktunya. Saya setuju Ya. sekali, Kak, karena sistem pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara itu sistem AMONG, Kak, di mana pembelajarannya itu berproses pembelajaran yang merdeka bagi peserta didik, agar untuk mendapat pertumbuhan anak lahir dan batin secara kodratnya, begitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Delvi. Ada satu orang lagi? Boleh satu orang lagi, Kakak? Kak Dulman oke-oke aja nih ceritanya nih. Bolehlah kasih suaranya Kak Dulman. Oke, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kakak atas waktunya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini sudah sesuai sekali, sesuai apa yang yang digaungkan oleh Menteri Pendidikan saat ini, tentunya tentang kurikulum merdeka, di mana kita memandang anak sebagai objek yang tidak sama rata, yang tidak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, keterampilan yang berbeda-beda. Dan kita sebagai guru diajak untuk menuntun dan menyediakan, membimbing anak sesuai dengan kemampuannya. Apa itu yang dikatakan di dalam teori materi diferensiasi itu, Kak. Jadi ada hubungannya ke sana. Saya rasa itu, Kak, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dulman. Jadi kita sepakat. Ya, Kak Kuntum, silakan Kak Kuntum. Baik, kalau
menurut saya kodrat anak ini sebenarnya setiap anak itu memang sudah mempunyai keterampilan masing-masing, kehebatan masing-masing. Semuanya pintar tapi di bagiannya masing-masing. Kita contohkan di sini misalnya seperti ikan itu jagonya berenang, ya, atau hewan lain dia mempunyai kekuatan kodrat yang dari zahirnya itu sudah ada. Jadi kita sebagai guru ini hanya menuntun gimana pandainya ataupun keterampilan yang ia miliki, hanya menuntun saja. Nah, secara perlahan-lahan nanti keterampilan itu malah bisa membuat dia mencari keterampilan lain karena dituntun tadi. Karena pada dasarnya semuanya sudah pintar, semuanya sudah mempunyai kehebatan masing-masing, tetapi di bagian karakternya masing-masing. Nah, kita sebagai menuntun ini, menuntun anak itu agar mereka bisa sesuai kodratnya itu, dia bisa lebih bahagia dengan kemampuannya, sehingga tidak dipaksa di situ. Berarti kalau dia memang hobinya tuh bergerak secara aktif, kita lepaskan dia, kita tuntun dengan baik, dia bahagia karena sesuai dengan karakternya, dia suka bergerak aja. Berarti dia suka main aja kerjanya. Berarti di situ nanti kita menuntun dan membimbingnya main yang bagus itu seperti apa. Sehingga kita memberikan kebahagiaan setinggi-tingginya kepada peserta didik tersebut. Itu saja, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Kuntum. Tepat sekali pendapat dari Kak Kuntum. Jadi intinya kita sebagai guru PJOK ini kita bukan mengajarkan lagi Kak ya, kalau di kurikulum Merdeka sekarang ini sesuai dengan yang dibilang oleh Ki Hajar Dewantara. Masing-masing anak itu punya kodratnya masing-masing, mereka sudah ada bawaan lahirnya, kepintaran mereka masing-masing. Cuman mungkin sesuai porsinya sendiri-sendiri. Berbeda-beda tingkat kemampuannya. Nah, tugas kita adalah untuk menuntun mereka atau mengarahkan mereka dan menggali potensi yang ada di masing-masing peserta didik itu. Itu ya Kak Kuntum ya. Tugas kita sebagai guru ya salah satunya. Nah, jadi bagaimana kita untuk menggali potensi peserta didik kita ini, dan kalau bisa kita mengarahkan mereka untuk ke arah yang lebih baik lagi untuk meningkatkan prestasi. Mungkin bisa sampai pada prestasi. Melalui PJOK ini mungkin diharapkan kita juga bisa untuk memancing prestasi anak gitu. Baik, berarti kita satu suara ya kakak-kakak ya, untuk pendapat Ki Hajar Dewantara ini kita sangat setuju dengan apa yang sudah dinyatakan oleh Ki Hajar. Jadi kita dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Oke. Baiklah kakak-kakak, sampailah kita pada akhir sesi kita hari ini, di mana tujuan pembelajaran kita di awal tadi, dan pada akhir sesi ini kami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka tadi, serta keterikaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan menggunakan metode atau proses backward design tadi. Yaitu dimulai dari tujuan pembelajaran, lalu menyusun asesmen, baru kemudian terakhir pada menyusun langkah-langkah pembelajaran. Nah, baiklah, terima kasih. Sampai di sini dulu untuk materi kita hari ini. Selesai kita, seperti biasa sebelum kita tutup, kakak, boleh Kak, siapa yang ngasih kata penutup kita hari ini? Ketua udah muncul langsung ini. Boleh ya Ketua ya, kasih penutupan kita hari ini ke Ketua. Oh Kak Arifin, oke. Kak Armansyah request Kak Arifin. Apa Bu? Apa? Kak Armansyah request kegiatan kita hari ini Kak Arifin yang nutup gitu.
Yang panjang, yang pendek, Bu. Singkat padat, Kak Arifin. Yang pendek Singkat aja padat. Kak. Singkat padat, Kak Arifin. Baiklah, kakak-kakak di PKG PJOK untuk kegiatan pada hari ini karena sudah berakhir, marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala sahbihi rasulullah ajmain. Hamda yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhika aziz sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Bu, lanjut. Terima kasih banyak Kak Arifin. Ya, Memang sama-sama. semangat kita kalau udah kakak senior kita ini ya kan. Baiklah kakak-kakak semua, saya harapkan apa yang kita sharing hari ini bermanfaat. Terima kasih untuk kehadiran dan partisipasi kakak-kakak semua pada kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya Kak ya. Kita belum foto. Foto dulu ya Bu Basta, Kak. bila lagi Bu Basta? Bu. Sabar Kak. Sabar Kak. Kita foto dulu sebentar Kak. 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya Kak ya. 1, 2, 3. Baik, saya hentikan dulu recordnya sebentar ya kakak.